Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat-sehat saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja pertemuan kedua kali ini masih dengan MK Academic Reading. Kita akan membahas materi baru yang akan dijelaskan nanti pada slide yang akan datang, ya. Jadi kita sekarang mulai dulu academic reading itu sendiri. Ya, dengan saya Yususnia, MPD. Seperti biasa, sebelum memulai penjelasan materi dari pertemuan kedua kali ini, seperti biasa akan dijelaskan kembali visi dan misi dari STKI Pelatansa Masyiro maupun visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Visi dan misi STKI Pelatansa Masyiro yaitu visinya menjadikan perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang terakhir yaitu menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan, penelitian, dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Itu adalah visi dan misi dari STK Pelatansyah Masyiro. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Visinya adalah mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah mengembangkan dan memantapkan Prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik, terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris baik dalam maupun luar negeri. Itu adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, untuk materi hari ini adalah yaitu Academic Reading Circle yang poin-poinnya adalah Roles of Academic Reading Circle. Jadi Academic Reading Circle itu adalah sebuah siklus dengan peran-peran tertentu di mana untuk membantu learner dalam memahami suatu bacaan. Nah, ini dia. Academic Reading Circles is an intensive reading approach whose components work on the basis that language learners develop deep textual comprehension better through initial collaboration than if tackled alone. Jadi maksudnya di sini academic reading circle itu adalah sebuah pendekatan yang intensive reading, yaitu dengan intens membacanya, yang dimana di sini adalah pembelajar bahasa dia menggunakan academic reading circle ini untuk membangun pemahaman terhadap tekstual secara mendalam lebih baik dengan cara kolaborasi daripada dia menangani sendiri. Maksudnya di sini adalah daripada dia membacanya sendiri. Jadi academic reading circle ini adalah circle, jadi ada beberapa orang yang berkolaborasi dalam membaca sebuah teks. Selanjutnya, the purpose of RG
ARC, is to improve learner engagement with an understanding of concepts in non-fiction texts, like those encountered in higher education courses. Jadi, Academic Reading Circle ini meningkatkan keterlibatan pelajar dalam pemahaman konsep yang terutama dalam teks non-fiksi. Jadi dalam Academic Reading Circle ini yang dibaca adalah teks non-fiksi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama, jadi yang jenis teks yang dianalisa pada academic reading ini adalah seperti jurnal artikel, yaitu jenis teks non-fiksi. Selanjutnya, ARC is completely centered on a text related to the academic contents of your course. Jadi, ARC ini berpusat pada teks yang terkait dengan konten-konten akademik. Jadi, yang dibahas kali ini benar-benar adalah teks yang menuju pada konten akademik seperti penelitian, penelitian-penelitian pada skripsi, jurnal-jurnal ilmiah, ataupun yang lainnya. Everything within the process is focused on improving the learner's ability to work with that text. Jadi, difokuskan pada peningkatan kemampuan pelajar untuk bekerja dengan teks tersebut. Jadi, ARC ini untuk memfokuskan kemampuan pelajar atau seseorang yang membaca untuk fokus pada pemahaman dengan teks tersebut. For both reading and eventual productions, baik untuk membaca ataupun memproduksi. Jadi, pada akhirnya, setelah membaca, itu kan akan memproduksi. Jadi, dengan ARC ini, diharapkan para pembaca atau learners itu fokus tentang pemahaman pada peningkatan kemampuan untuk bekerja dengan teks yang sedang dibacanya. Nah, baik untuk membaca maupun memproduksi. Jadi memproduksi sebuah tulisan. Jadi dengan banyak membaca, pasti akan mudah untuk memproduksi sebuah tulisan. As a result, you can think of ARC as a full cycle of activities that repeats every time there is a new text to explore. Jadi pada akhirnya, para pembaca itu dapat menganggap ARC sebagai siklus penuh dengan aktivitas yang berulang setiap kali ada teks yang baru untuk dijelajahi. Jadi setiap ada teks yang baru, itu siklusnya berulang sehingga aktivitas ARC ini adalah sebuah aktivitas yang penuh dengan siklus yang berulang. Nah, ini adalah roles dari ARC ini, roles dengan goals-nya. Jadi ada 5 roles, yaitu leader, visualizer, contextualizer, connector, dan highlighter dengan goals-nya masing-masing. Jadi di center itu ada sebuah teks. Nah, teks ini dikelilingi oleh 5 roles yang tadi sudah saya sebutkan dan dengan goals-nya masing-masing. Lalu kita jelaskan yang pertama. Role-nya yang pertama adalah highlighter. Highlighter itu focus on lexical items to facilitate comprehension and improve ability to engage with topic. Jadi, highlighter ini fokus pada lexical item untuk memfasilitasi pemahaman dan meningkatkan kemampuan terlibat dengan topik dari teks bacaan. Lexical item itu adalah makna dasar pada sebuah kata. Jadi, seseorang yang mempunyai role highlighter, dia hanya fokus pada lexical item. Jadi tidak fokus pada hal yang lain. Jadi setiap role itu punya fokusnya masing-masing. Yang kedua, yaitu leader.
Leader itu adalah pemimpin. Jadi dia itu establish initial group, comprehension benchmark, lead group work discussions. Jadi leader itu memimpin kerja atau jalannya sebuah diskusi dan juga membuat pemahaman awal untuk patokan dari sebuah teks. Jadi leader ini ketika menjelajahi sebuah teks, dia membuat patokan awal dari pemahaman teks, bahwa patokannya, pemahaman teks ini adalah A. Nah, setelah itu baru digabungkan secara bersama-sama dengan role yang lain. Dan dia juga memimpin grup diskusi. Jadi apabila ada role yang lain itu yang melenceng, nah, leader inilah yang berperan. Ya. Selanjutnya adalah visualizer. Visualizer itu adalah mengatur teks kunci konsep secara visual dalam berbagai bentuk untuk membantu melihat konsep teks secara berbeda. Jadi, visualizer ini adalah fokus terhadap teks-teks visual yang ada di dalam teks yang sedang dijelajahi atau teks yang sedang dibaca. Ya, teks visual itu seperti graphs, graphics, chart, timeline, pictures, figure, apapun itu yang berbentuk visual. Nah, visualizer inilah yang membacanya, dan sehingga visualizer inilah yang menjelaskan dari gambar-gambar tersebut itu pemahamannya bagaimana. Nah, itu adalah tugas dari visualizer. Selanjutnya adalah contextualizer. Nah, contextualizer ini adalah mencari referensi-referensi kunci yang ada pada teks untuk membantu pembaca secara konteks, ya. Karena terkadang penulis itu merujuk pada seseorang, tempat, atau kejadian untuk menyediakan konteks dan contoh untuk mendukung poin-poin yang dibahas. Jadi kadang-kadang ada poin yang dibahas A. Nah, ada konteks-konteks pendukungnya. Jadi referensi-referensi pendukung dari poin-poin yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Nah, contextualizer inilah tugasnya untuk mencari referensi-referensi tersebut. Selanjutnya adalah connector. Connector itu find connections, obvious or subtle between text concept and other studies. Jadi konektor ini menemukan koneksi secara jelas atau halus di antara teks konsep dengan studi lainnya. Jadi konektor ini mencari koneksi apakah ada hubungan dengan studi-studi yang lainnya. Jadi biasanya kan dalam jurnal ilmiah itu banyak keterkaitan antara penelitian A dengan penelitian yang lainnya. Nah, konektor inilah yang mencari hubungan dari penelitian yang sedang atau teks yang sedang dibaca dengan teks yang lainnya. Yang terakhir adalah highlighter. Highlighter itu fokus highlighter itu udah ya. I'm sorry. Jadi sudah tadi Ibu jelaskan yaitu ada highlighter, leader, visualizer, contextualizer, dan connector. Jadi kalau highlighter itu fokus on lexical items, jadi fokus pada makna leksikal, leader itu membuat patokan pemahaman awal dan memimpin jalannya diskusi, visualizer itu mencari konsep-konsep secara visual yang ada di dalam teks, jadi dia jabarkan yang ada dalam teks itu visualnya apa saja maksudnya. Lalu konektor itu mencari hubungan referensi dengan teks yang lainnya. Selanjutnya adalah academic reading circles is an approach to intensively reading text that is designed to guide learner towards a collaborative co-constructions of text concept by initially focusing on different aspects of the text. Jadi ini seperti kesimpulan ya dari yang sudah saya jelaskan. Jadi ARC atau Academic Reading Circle adalah pendekatan membaca teks secara intensif yang dirancang untuk memandu pembelajar menuju konstruksi bersama secara kolaboratif untuk mengkonsep teks dengan berfokus pada berbagai aspek teks yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Langsung ke that learner focus on individually, then combines the effort from the individuals in small groups to build a collaborative deep comprehension beyond what can be done alone.
Jadi, ARC ini pertama adalah fokus secara individu role yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi roles yang tadi sudah saya jelaskan, leader, highlighter, visualizer, connector, contextualizer itu adalah individu-individu. Jadi satu orang sebagai mengambil satu peran, apakah leader, apakah visualizer, apakah connector ataupun yang lainnya. Kemudian digabungkan dari tiap individu tersebut dalam kelompok kecil untuk membangun pemahaman mendalam melebihi apa yang bisa dilakukan sendiri. Jadi setelah 5 role yang tadi dilakukan, lalu digabungkan dalam satu kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang. Nah, setiap orang memaparkan apa yang sudah dilakukannya, yang sudah dicarinya dalam sebuah teks, sehingga setiap orang bisa mendapatkan pemahamannya, lalu setelah menjabarkan pemahaman yang dia dapatkan ketika membaca teks sesuai dengan role-nya, seluruh anggota bisa memahami secara teks lebih mendalam daripada kita melakukannya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, in successive text, learners then rotate these duties so they become familiar with focusing on different aspects of text. Jadi pada teks-teks yang lain yang berurutan, learners kemudian merotasi tugas-tugas ini sehingga menjadi terbiasa dengan pemfokusan pada aspek-aspek yang berbeda dari sebuah teks. Jadi, nanti setiap teks yang berbeda, perpindahan dari teks pertama dengan teks kedua, itu juga akan terjadi perbedaan role. Misalkan pada teks pertama, si A berperan sebagai leader. Nah, pada teks kedua, kemudian si A berubah perannya menjadi seorang highlighter, terus sampai teks-teks berikutnya sehingga dia terbiasa dengan pemfokusan pada aspek-aspek yang ada. Jadi nanti pada akhirnya setiap orang akan terbiasa untuk melakukan kelima role tadi sendiri secara bertahap. Nah, tadi kan 5 role itu 5 orang. Nanti kan secara bertahap pada teks pertama berperan sebagai reader, teks kedua sebagai visualizer, teks ketiga sebagai connector, teks keempat sebagai contextualizer, teks kelima sebagai highlighter, lalu diulang terus-menerus, lama-kelamaan orang tersebut atau pembelajar tersebut bisa melakukan 5 role itu sendiri setelah latihan yang cukup. Selanjutnya, they can more effectively read on their own when IRC is not practical to do in future calls environments. Jadi, setelah terbiasa dengan pemfokusan pada teks-teks tadi, mereka dapat lebih efektif membaca sendiri ketika ARC tidak praktis untuk dilakukan di lingkungan kelas. Jadi, mungkin ada beberapa lingkungan yang tidak sesuai, tidak efektif dengan ARC ini. Nah, setelah kalian berlatih dan fokus dengan kelima role tadi dan bisa memahaminya sendiri, nah ini bisa menjadi latihan kalian semoga kalian lebih fokus ketika nanti hal-hal di depan terjadi, misalkan di kelas tidak memungkinkan lagi untuk adanya ARC ini, tapi kalian sudah memiliki dan memahami metode ini, gitu. Ya. In short, singkatnya, it begins with a common text all students are required to read. This follows with individuals reading it from one of 5 perspectives. Singkatnya ini dimulai dengan teks umum yang harus dibaca oleh semua siswa dan diikuti dengan individu yang membacanya dari salah satu dari 5 perspektif. Jadi awalnya individu mengambil satu peran dari satu perspektif dari 5 perspektif yang ada atau 5 role yang ada yang tadi dijelaskan. Ini dijelaskan juga pada figure 1. Nanti akan figure 1 dan figure 2 akan ada di slide berikutnya.
After this, learners came together in groups of 4 or 5 to share and discuss what they found from these 5 perspectives. Nah, tadi setelah setiap individu membaca dari salah satu 5 perspektif ini, lalu setiap individu berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang untuk berbagi dan mendiskusikan apa yang mereka temukan dari 5 perspektif ini. Jadi saling sharing, apa sih yang tadi leader temukan, apa sih yang tadi visualizer, contextualizer, connector, dan highlighter temukan dalam sebuah diskusi ini sehingga bisa membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks yang sedang dibaca. Nah, ini adalah figure 1 dan figure 2 yang tadi sudah dijelaskan. Jadi figure 1 itu adalah individual duties. Jadi tugas-tugas individu yang dilakukan oleh setiap orang mempunyai mempunyai perannya masing-masing. Dan figure 2 itu adalah collaborative reading yang dimana sebuah teks lalu didiskusikan kembali secara kolaborasi dari 5 role yang tadi sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari sebuah teks daripada kita membacanya sendiri. Nah, itu saja pembahasan dari Academic Reading Circle ini yang main-nya adalah roles of Academic Reading Circles, jadi peran-perannya, apa saja roles-nya. Nah, ini tugas mingguannya. Analyze the text using the 5 roles in academic reading circle. Jadi kalian menganalisa sebuah teks, teks sederhana saja dulu. Ini hanya latihan. Teks sederhana, teks jurnal artikel, tapinya ya, bukan fiksi. Yang pasti yang dianalisa adalah teks non fiksi. Jadi menggunakan 5 role yang tadi saya jelaskan, ada leader, ada highlighter, visualizer, connector, ada juga contextualizer. Nah, ini tugasnya mingguan. Jadi dikumpulkan di Google Classroom Academic Reading sebelum atau paling lambat tanggal 20 Oktober 2020. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas mingguan ataupun materi yang tadi sudah saya jelaskan, silakan bertanya pada diskusi di jadwal perkuliahan. Nah, itu sajalah penjelasan dari Ibu. Terima kasih banyak. Thank you for your attention. Sekali lagi, if you have any questions, please let me know in the discussion sessions. Jadi, jika kamu punya pertanyaan, baik pertanyaan mengenai Academic Reading Circle itu sendiri, ataupun pertanyaan mengenai tugasnya, silahkan kita diskusikan di sesi diskusi nanti pada jam perkuliahan. Hari Kamis pukul 17:15. Please be on time. Tolong tepat waktu sehingga kita bisa membahas banyak hal. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.